Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani milenial, sahabat upland, dan sahabat-sahabat petani yang penggiat urban farming. Pada pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita ngopi dulu ya. Ini saya berada di kamar anak saya ya. Kami biasanya di sini, mereka itu adalah maniak kopi semua ini. Makan mereka punya alat sendiri untuk meracik kopinya mereka ya. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri pun juga tidak begitu maniak sekali dengan kopi, tapi tetap beberapa satu kali sehari tetap saya juga akan coba ngopi seperti ini. Jadi kopi ini sekarang ini sudah menjadi menjadi kebiasaan bagi kaum generasi Z ya, atau generasi rebahan ya. Jadi sekarang ini kopi menjadi bagian yang internal dari kehidupan mereka ya sehari-hari ya. Ini kita coba dulu kopinya ya. Ini kopi pahit ya, sama sekali tidak ada gula ya. Jadi ada asam-asamnya ya. Jadi sebenarnya beberapa hasil penelitian dari kopi ya. Kopi ini sebenarnya dalam batas tertentu itu mempunyai penambah kesehatan ya, untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita ya, karena di kopi ini ada satu zat yang namanya adalah klorogenat ya. Jadi zat asam yang namanya klorogenat ya. Nah, zat asam klorogenat ini diyakini itu akan bisa menghambat ya radikal bebas atau antioksigen bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita itu bisa lebih bertahan, terutama sel dari tubuh kita ini akan bisa bertahan dengan adanya zat-zat yang merusak untuk perkembangan sel kita ya. Nah, dia juga diyakini bisa menetralisir gula darah ya. Nah, kemudian juga sangat baik sekali untuk perkembangan jantung kita. Nah, jadi sebenarnya banyak dari hasil penelitian direkomendasi untuk minum kopi ini ya. Nah, seperti akhirnya ini beberapa generasi milenial kita sekarang itu adalah kopi ini menjadi minuman rutin bagi mereka ya. Jadi seperti di rumah ini saja, anak saya saja itu satu hari itu dia berapa kali bisa minum kopi kalian? 3 kali ya. Jadi 1 bulan itu berapa kilo kopi habis? 1 kilo ya. Nah, dalam 1 kilo mereka habiskan. Itu hanya sendiri ya. Ya minimal berdua lah kalau mereka kawan-kawan mereka datang kemari ya. Nah, ini kopi yang mereka ini hobi anak-anak milenial sekarang ini yang seperti ini ya. Nah, tapi inilah perkembangan zaman ya. Walaupun dulu kita waktu saya masih muda juga ngopi ya, tapi modelnya tidak seperti ini ya. Mereka punya mesin sendiri, kemudian mereka sendiri itu sama sekali. Nah, jadi ini ya, ini betul-betul kopi murni ya, yang mereka racik sendiri. Nah, ini tanpa gula ya, tanpa gula. Nah, tapi saya sebenarnya juga tidak begitu suka juga minum kopi tanpa gula ya, karena udah kebiasaan dari muda dulu adalah minum kopi tanpa gula ya. Nah, sekarang ini, jadi sekarang ini kopi ini yang jadi persoalan ini adalah limbah ya. Nah, dari beberapa wawancara saya dengan beberapa warung kopi terkenal ya, bahkan 1 bulan itu mereka tuh bisa menghabiskan sampai 5 juta gelas ya per bulan. Jadi artinya mereka sebanyak itu pasti mereka akan menghasilkan limbah yang sangat luar biasa ya. Nah, seperti ini ya, ini adalah limbah ya, limbah dari kopi yang ini dibuat oleh di sini sendiri ya, ini limbah ini. Jadi ini akan menghasilkan limbah, dan ini biasanya tidak sampai 2 minggu ini udah penuh ini biasanya. Nah, namun yang sekarang ini yang jadi persoalan untuk limbah kopi ini, limbah kopi ini memang dia mempunyai asam klorogenat yang bagus ya. Tapi ketika langsung ini diaplikasikan ke tanah, dan ini akan membuat tanah jadi asam ya. Nah, sebagian dari yang penghasil limbah-limbah itu membuangnya itu adalah ke sungai ya, sehingga sungai itu adalah kekurangan oksigen, dan kemudian beberapa unsur-unsur mikroorganisme yang ada di sungai itu bisa mati ya. Nah,
Sebenarnya dengan konsep seperti ini kita bisa melakukan proses pembenahan tanah dengan menggunakan limbah kopi yang seperti ini ya, ampas kopi seperti ini, sehingga nanti itu bisa akan menjadi manfaat bagi tanaman kita ya. Tentunya kita harus tahu cara mengolah asam klorogenat itu ya. Karena asam klorogenat itu pun juga sama juga fungsinya dengan tubuh kita ya. Dia juga antioksidan bagi tanaman, dia mencegah stres bagi tanaman, ya terutama dalam kondisi yang kemarau panjang seperti ini ya. Dia nanti juga bisa mengikat logam berat di tanah kita, dan dia juga adalah bisa mengembalikan lagi degradasi tanah yang setelah mulai berkurang unsur haranya. Nah, termasuk dia juga menjadi nutrisi bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya. Nah, sekarang kita akan coba berpraktek bagaimana cara mengolah ini menjadi kompos sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk kita aplikasikan di lahan kita. Yuk kita coba langsung praktek. Oke, baiklah sahabat petani. Untuk kita bisa melakukan proses pengomposan dari limbah kopi ini, kita harus mempunyai beberapa bahan ya. Pertama adalah bahan dari ampas kopi itu sendiri ya. Jadi ampas kopi sendiri. Nah, kemudian bahan yang kedua itu kita butuh yang namanya karbon. Jadi kemarin dari beberapa konten kita jelaskan, untuk kita bisa melakukan pengomposan kita butuh bakteri. Untuk bakteri itu bisa hidup maka dia butuh energi. Energi itu adalah kita mulai dari apa? Kita dapatkan dari karbon. Nah, kemudian bakteri itu juga butuh makan dalam proses pengomposan. Maka kita butuh namanya bekatul ya. Ini bekatul ini. Nah, mungkin sebagian dari sahabat tani juga ada bertanya, kenapa kok enggak pakai gula ya? Nah, jadi nanti gini, dalam sebuah proses pengomposan tidak semua bahan itu bisa kita pakai ya. Nah, untuk hal-hal tertentu kita bisa butuh gula, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu sebenarnya justru gula itu akan merusak proses perkembangbiakan bakteri ya. Nah, untuk proses pengomposan ini itu kita tidak rekomendasi pakai gula ya. Kenapa? Karena nanti antara unsur C dan N-nya itu adalah tidak seimbang. Nah, makanya kita butuh hanya bekatul dalam konteks ini ya. Walaupun andaikan kita kasih gula sendiri pun nanti dalam jumlah yang harus kecil ya, tidak boleh yang besar. Sehingga keseimbangan antara kation dan kation dari unsur-unsur ini itu bisa seimbangnya. Nah, jadi tadi itu adalah ada kopi, limbah kopi, kemudian ada karbohidrat, kemudian ada bekatul. Nah, satu lagi adalah harus ada biang bakterinya. Nah, biang bakteri ini adalah dari aplikasi kita dari kubis kemarin itu adalah Lactobacillus. Jadi kita tidak gunakan E4, kita gunakan Lactobacillus yang telah kita kembangkan sendiri. Nah, komposisinya berapa? Komposisinya adalah lebih kurang sekitar 250 mili atau 200 mili per 1 liter air. Nanti kita akan takar saja, kita ukur saja. Kita lihat saja ya, kita coba takar saja untuk keseimbangannya itu nanti ya. Jadi sebenarnya lebih pun ini tidak masalah ya. Nah, jadi pertama adalah kita perbandingannya adalah 1:1 ya. Jadi 1 ampas, 1 karbon, 1 itu adalah bekatul untuk makanannya. Nah, ini kita lihat timbangannya dulu ya. Lebih kurang 1 kilo. Ini udah saya timbang tadi juga lebih kurang 1 kilo. Nah, ini bekatul ya. Nah, bekatul ini 3 kilo, nanti kita kurangin. Jadi kita masukkan dulu bekatulnya ya. Jadi 1 kilo saja. Nah, ini kelebihannya.
Nah, kita masukkan ampas kopi ya, kilo. Yang kita masukkan, ini secampur ya. Tadi saya campur antara jerami yang saya potong halus dengan serbuk gergaji ya, ini sebagai unsur karbonnya. Oke, nanti kita aduk. Prosesnya simpel saja ya, tidak, kita aduk rata. Ini adalah upaya kita untuk menyuburkan lahan kita ya, karena ada unsur yang asam yang bagus di dalam ampas kopi ini adalah asam klorogenat. Nah, jadi asam klorogenat ini hanya dalam tanaman tertentu saja ya yang ada ya. Nah, terutama dalam teh ya, teh juga punya asam klorogenat ya. Teh, buah-buahan pun seperti buah apel pun juga ada ya sebenarnya. Tapi kalau buah apel kita masukkan seperti ini ya terlalu mahal ya. Nah, kita bagus gunakan limbah saja, ampas saja untuk kita bisa gunakan ini. Oke, ini prosesnya tidak kita tambahkan gula ya, seperti saya katakan tadi, ini jangan ada gula. Ini haruslah dengan karbohidrat yang rendah ya. Karena bakterinya akan berkembang dengan glukosa yang rendah. Nah, oke, ini saja prosesnya. Tinggal kita masukkan bioaktivatornya, itu adalah satu bakteri saja di sini, 3 bakteri sebenarnya di sini ya. Itu adalah asam lactobacillus ya. Lebih kurang 200 saja ya. Ini baru keluar ini airnya. Oke, kita tambahkan. Jadi inilah pentingnya ya, kalau kita bisa mengembangkan bakteri, kita bisa menggunakannya, mengaplikasikan untuk banyak hal ya. Terutama untuk bakteri lactobacillus ini, itu perlu kita simpan di rumah ya. Kalau sekiranya kita ingin melakukan proses pertanian organik itu secara lebih mudah, lebih gratis ya. Nah, jadi kita tinggal ngaduknya ya. Jadi dalam proses pengomposan seperti ini, dia hanya butuh lembab ya. Jadi dia tidak basah dan juga tidak kering ya. Ini kita harus jaga kelembapannya. Nah, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Nah, proses ini kita lakukan secara semi ya, antara aerob dan anaerob ya, tapi lebih cenderung kepada aerob ya. Jadi nanti ini hanya kita tutup saja di atasnya dengan kain atau dengan daun dan dengan apapun nanti. Nah, ini contohnya ya, ini dia perlu hanya basah ya, hanya lembab aja sebenarnya dia perlu. Jadi tidak terlalu banyak air, agar proses oksidasi dia di dalam ini adalah bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini kopinya sudah ada di sini ya. Nah, ini kan ini berarti airnya masih apa ya, masih keluar. Kalau keluar ini jangan itu diaduk lagi. Dia basah tapi jangan sampai ada air seperti ini ya. Nah, ini kan tidak ada airnya lagi. Tidak, udah homogen ya. Yang penting dia homogen di dalam. Nggak ada air lagi ya, netes airnya ya. Tinggal adukkan yang homogen.
Oke, gini saja prosesnya. Tinggal kita nanti tutupnya itu jangan rapat ya. Nanti kita taruh daun-daunan saja di atas ya. Nanti saya akan kasih jerami saja di atas. Nanti di atasnya saya tutup sama itu, sama kertas atau dengan apa. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, biasanya dalam 2 atau 3 hari kalau proses ini jadi, nanti dia akan panasnya mulai naik ya sampai 60 derajat ya, sampai 70 sampai 80 derajat. Nanti di hari keempat atau kelima dia akan menurun lagi ya. Nah, tapi karena ini adalah prosesnya, jangan terlalu terlalu panas, nanti 3 hari kemudian harus kita balik ya, sehingga proses suhunya itu adalah kalau bisa di bawah 50 derajat atau sekitar 40-an derajat yang paling tinggi ya. Dan mudah-mudahan ini seminggu lagi atau minimal 10 hari lagi sudah kita bisa aplikasikan ke lahan kita ya. Jadi kita akan nanti mengaplikasikan pupuk penyubur tanah dengan plus unsur asam klorogenat untuk memperbaiki struktur tanah kita dan juga menjaga tanaman kita bisa lebih tahan virus ya, dan akan menghasilkan kondisi yang lebih baik ya. Nah, mungkin demikian saja sahabat petani semua, sahabat upland, sahabat urban farming, dan sahabat petani milenial. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, dan mulai dari sekarang kita tetap berpikir bahwa tidak satupun yang kita anggap limbah dalam kehidupan kita ini. Yang ada itu adalah nutrisi bagi tanam kita, selama kita mempunyai pengetahuan untuk dapat mengolahnya. Karena tidak satupun Tuhan itu menciptakan dalam kehidupan ini yang sifatnya sia-sia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.